Sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen dan kepemimpinan. Pengertiannya itu sendiri, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya dengan tujuan untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif atau tujuan tercapai sesuai dengan rencana dan efisien, di mana sumber daya digunakan sehemat mungkin. Hakikatnya sendiri, yaitu sebagai ilmu di mana ia memiliki teori, prinsip, dan konsep yang dapat dipelajari. Lalu sebagai seni, ia membutuhkan keterampilan, kreativitas, dan pengalaman dalam penerapan. Sebagai profesi, di mana ia menuntut tanggung jawab, etika, dan keahlian khusus. Lalu bersifat universal, di mana ia berlaku dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, ataupun keluarga. Karakteristiknya sendiri yaitu tujuan, di mana setiap kegiatan manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada proses, di mana setiap kegiatan manajemen ini dilakukan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Lalu ada ilmu dan seni, di mana ia menggunakan prinsip ilmiah sekaligus keterampilan praktis. Lalu ada koordinasi, di mana ia menghubungkan dan menyatukan berbagai aktivitas itu agar selaras. Lalu bersifat universal, di mana ia dapat diterapkan di berbagai organisasi ataupun lingkungan. Lalu bersifat dinamis, di mana ia harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Unsur-unsurnya sendiri ada 6, yaitu man atau manusia, di mana ini adalah faktor utama penggerak organisasi. Lalu ada money, di mana ini adalah modal dan alat ukur efektivitas kegiatan. Lalu ada material atau bahan, di mana ini adalah bahan baku untuk operasional atau produksi. Lalu ada machine, di mana ini adalah teknologi dan sarana penunjang. Lalu ada method, di mana ini adalah strategi atau cara kerja agar tujuan tercapai. Dan market, yaitu tujuan akhir produk diterima oleh masyarakat. Sekian dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perencanaan strategi ada 6 poin di sini. Kita mulai dari definisi strategi. Strategi adalah pedoman jangka panjang yang membantu organisasi mencapai tujuan utamanya. Strategi ini berfungsi sebagai peta yang mengarahkan keputusan, tindakan, dan juga investasi agar perusahaan memiliki potensi sukses di masa depan. Lalu yang kedua ada karakteristik strategi, di mana yang seperti saya bilang tadi, strategi bersifat jangka panjang dan didukung oleh manajemen dan juga mencakup seluruh bagian perusahaan. Perencanaannya dilakukan secara sistematis berdasarkan analisis mendalam dan juga bertujuan menjaga keberlanjutan nilai serta tujuan dari organisasi. Lalu yang ketiga itu ada strategi yang direncanakan dan direalisasikan. Banyak strategi yang dapat dibuat perusahaan namun tidak selalu dapat direalisasikan. Nah, hal ini terjadi karena adanya perubahan lingkungan eksternal atau kondisi internal yang membuat perusahaan harus beradaptasi. Lalu yang keempat itu ada model keberhasilan atau role model, di mana di sini ada 3 faktor utama dari keberhasilan perusahaan, yaitu resources atau sumber daya. Lalu yang kedua ada offers, yaitu produk dan layanan yang ditawarkan. Lalu yang ketiga ada market position atau posisi pasar. Ketiganya harus saling mendukung agar perusahaan memiliki potensi sukses jangka panjang. Lalu yang kelima ada analisis faktor eksternal, di mana analisis dibagi 2 di sini menjadi metode PESTEL, yang dimana mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Kemudian digunakan analisis skenario untuk membayangkan berbagai kemungkinan masa depan berdasarkan faktor-faktor yang paling penting dan paling tidak pasti. Lalu yang terakhir itu ada analisis portofolio, di mana analisis ini membantu perusahaan menilai posisi, produk, atau unit bisnis. Izinkan saya menjelaskan mengenai perorganisasian. Perorganisasian adalah proses menyusun struktur formal dalam organisasi agar setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Fungsinya yaitu untuk membantu manajemen dalam menentukan struktur organisasi, mengalokasikan sumber daya, menetapkan garis wewenang, serta menempatkan sumber daya manusia di posisi yang tepat sesuai kemampuan. Dalam penyusunan organisasi terdapat 2 aspek utama, yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi mengelompokkan kegiatan yang sejenis agar efisien, sedangkan pembagian kerja membagi tanggung jawab sesuai bidang masing-masing. Proses perorganisasian mencakup perincian pekerjaan, pembagian tugas, penetapan struktur, rantai perintah, serta komunikasi agar kegiatan berjalan terarah. Struktur organisasi sendiri menunjukkan hubungan antar bagian, jabatan, tanggung jawab dalam organisasi. Unsur penting di dalamnya meliputi spesialisasi, standarisasi, koordinasi, serta pembagian kewenangan antar pusat dan bawahan. Faktor yang mempengaruhi perancangan struktur antara lain adalah
teknologi, sumber daya manusia, dan ukuran organisasi. Semakin besar organisasi, semakin kompleks pula strukturnya. Bentuk departementalisasi dapat disusun berdasarkan fungsi, produk, wilayah, langganan, atau pelayanan sesuai kebutuhan organisasi. Sebagai contoh, Telkom Group menggunakan struktur berdasarkan fungsi dan wilayah seperti Direktorat Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Riset. Pembagian ini membuat setiap bagian fokus pada tugasnya masing-masing, namun tetap terkoordinasi dan mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, perorganisasian menjadi kunci agar seluruh unsur dalam organisasi dapat bekerja secara selaras dan efisien. Halo semuanya, hari ini saya akan memaparkan secara singkat materi tentang fenomena akuntansi dan lingkungan manajerial, serta satu contoh kasus yang nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama, setiap perusahaan tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan manajerial, yang terdiri dari 4 sumber daya utama, yang itu yang pertama manusia, keuangan, fisik, serta informasi. Untuk bisa bertahan dan tumbuh, perusahaan harus mampu menganalisis lingkungan internal, industri, dan eksternal. Lingkungan internal mencakup aspek seperti keuangan dan SDM, sementara lingkungan eksternal dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik, hingga teknologi. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, perusahaan perlu beradaptasi melalui strategi seperti buffering atau menyiapkan cadangan, forecasting untuk memprediksi masa depan, dan rationing untuk menyesuaikan kapasitas. Selain itu, perusahaan juga bisa mempengaruhi lingkungan lewat periklanan dan hubungan masyarakat untuk menjaga cita positif. Namun dalam praktiknya tidak semua perusahaan mematuhi prinsip akuntansi dengan baik. Contohnya adalah kasus Garuda Indonesia tahun 2018. Perusahaan ini terbukti mengakui pendapatan yang belum seharusnya dicatat, sehingga laporan keuangannya terlihat seolah-olah untung padahal sebenarnya rugi. Akibatnya, 2 komisaris menolak menandatangani laporan, OJK menjatuhkan sanksi, dan reputasi perusahaan menurun. Dari kasus ini, kita belajar bahwa integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan berkelanjutan bisnis. Sekian dari saya, terima kasih. Mari kita bahas chapter 5, yaitu koordinasi dan juga rentang manajemen. Jadi, koordinasi adalah pengintegrasian kegiatan berbagai departemen untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat 3 jenis ketergantungan, yaitu saling ketergantungan yang menyatu, saling ketergantungan yang berurutan, dan saling ketergantungan timbal balik. Jadi, rentang manajemen adalah jumlah bawahan yang dapat dikendalikan efektif oleh manajer. Terdapat juga rentang sempit yang menghasilkan struktur tol, dan ada rentang lebar yang menghasilkan struktur flat. Yang terpenting di sini adalah menemukan keseimbangan yang tepat. Terdapat 3 jenis kewenangan, yaitu lini, staf, dan juga fungsional. Pelimpahan wewenang ini penting untuk efisiensi dan juga pengembangan bawahan. Kuncinya kepercayaan, komunikasi terbuka, dan juga pemahaman yang jelas. Organisasi bisa memilih antara sentralisasi atau desentralisasi, tergantung kebutuhannya. Mari kita lihat contoh kasus yang berkenaan dengan chapter ini. Terdapat restoran yang bernama Rasa Nusantara yang mempunyai masalah serius. Masalahnya adalah satu manajer langsung mengawasi 14 karyawan dari 3 bagian berbeda, yaitu dapur, pelayanan, dan juga kasir. Rentang ini terlalu lebar, akibatnya koordinasi kacau, pesanan salah, keluhan pelanggan banyak. Solusi yang dapat diterapkan yaitu dengan menunjuk kepala dapur dan supervisor pelayanan, dan manajer kini hanya mengawasi 3 kepala bagian saja. Rapat koordinasi harian 15 menit setiap pagi dan memberi wewenang kepada supervisor untuk keputusan yang cepat. Jadi hasilnya keluhan turun 60%, koordinasi menjadi lebih baik, efisiensi meningkat. Jadi koordinasi efektif dan rentang manajemen yang tepat adalah kunci sukses organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan chapter 6 tentang kepemimpinan versus manajer. Kepemimpinan versus dan manajer ini memiliki perbedaan yang sangat penting. Yang pertama, kepemimpinan itu mampu untuk memotivasi dan
mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan manajer itu mampu mengorganisasikan, merencanakan, serta mengontrol sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun perbedaannya, pertama itu fokus. Kepemimpinan ini berfokus pada visi jangka panjang, sedangkan manajer fokus pada harian dan tujuan jangka pendek. Yang kedua ada pendekatan. Pemimpin menggunakan pendekatan inspirasi dan motivasi, sedangkan manajer menggunakan sistem dan prosedur. Yang ketiga yaitu gaya. Pemimpin lebih inovatif dan berani mengambil risiko, sedangkan manajer ini lebih konservatif dan efisiensi. Lalu ada peran kepemimpinan. Yang pertama menetapkan visi, memotivasi karyawan, manajemen perubahan, dan pengambilan keputusan. Tantangannya yaitu yang pertama kompleksitas organisasi, yang kedua perubahan lingkungan, yang ketiga manajemen talenta. Membangun kepemimpinan efektif ini perlu pengembangan diri, membangun tim yang hebat, yang ketiga komunikasi terbuka, yang keempat adaptif dan inovatif. Keterampilan kepemimpinan ini mampu berpikir strategis, kreativitas, dan menginspirasi, sedangkan manajer mampu menganalisis. Keduanya ini memiliki komunikasi yang efektif, interpersonal, dan kemampuan bangun tim. Adapun studi kasus yaitu perusahaan Tirta Abadi sedang mengalami penurunan semangat kerja karyawan karena beban kerja tinggi. Manajer produksi berfokus pada target efisiensi, sedangkan pemimpin divisi mengambil pendekatan berbeda yang mengajak tim untuk berdiskusi tentang kesulitan. Sekian penjelasan materi ke-6 dari saya. Terima kasih.